Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Tembilahan, Bapak Dr. Andes Asmar. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana pagarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu Yuli, CGP kita sehat-sehat selalu. Amin, Pak. Tetap semangat ya, Pak ya. Ya, siap. Begini Pak, saya kan ada tugas nih untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu Pak. Ya. Jadi selama Bapak jadi kepala sekolah, mungkin menghadapi kasus-kasus itu baik yang kasus dari murid, itu dari guru ataupun masyarakat mungkin ya Pak ya. Nah itu makanan. Terkait dengan hal itu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Ya, dari beberapa tahun atau beberapa periode saya menjabat kepala sekolah, memang kasus-kasus seperti ini amat banyak kita temukan, karena kita berhadapan dengan siswa dengan berbagai latar belakang orang tua, pendidikan orang tua, ekonomi, sosialnya. Ini akan menimbulkan problem baru bagi anak-anaknya juga. Kemudian juga guru dengan segala problematikanya. Kemudian kita juga berada di lingkungan masyarakat yang juga punya kepentingan dengan segala ini. Nah, di sini banyak kita temukan kasus-kasus masalah dilema etika dan rujukan moral ini. Jadi kasus-kasus ini kita identifikasi ketika kita tahu bahwa ada kasus yang melibatkan emosi kita, melibatkan rasa kepedulian kita. Sementara hal ini dia akan berbenturan dengan ketentuan dan kepentingan yang lebih besar. Kasus-kasus ini kita golongkan sebagai dilema etika. Jadi ada perbenturan kepentingan antara kebutuhan di satu pihak dengan pihak berikutnya, atau dengan aturan-aturan yang ada. Inilah yang disebut akan menjadi sebuah kasus yang dilematik, kira begitu. Oke ya Pak ya. Untuk kasus di mana mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah itu untuk dua kasus tadi? Ya, jadi kasus-kasus seperti ini kita harus hati-hati mengelolanya. Kita ambil benang merahnya lah gitu, ya. Ini merupakan dua benturan kepentingan. Sama-sama benar, tetapi tentu kita juga tidak boleh melupakan aturan. Jadi kita buat kasus ini sedemikian rupa, kita kelola kasus ini sedemikian rupa, sehingga nanti kita ambil benang merah sehingga solusinya kita peroleh win-win solution lah, kira-kira begitu. Jadi harus sesuai juga dengan peraturan yang berlaku ya. Oke. Jadi terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk penanganan kasus tadi di atas? Ya, kasus-kasus seperti ini yang pertama kita perlu mendalami dulu kasus yang sebenarnya. Kenapa kasus ini terjadi? Latar belakang kasus ini. Sehingga kasus ini timbul. Jadi dengan kita mengetahui latar belakang kasus ini, kita mengerti bahwa kepentingan yang satu dengan yang lain ini memang akan berbenturan. Tetapi bagaimana benturan ini bisa kita kelola dengan baik sehingga akan menghasilkan solusi yang baik pula. Jadi kira seperti itu. Jadi kita minimalisirkan ya Pak ya? Ya, kita minimalisirkan. Jadi dari hal tadi Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, untuk penanganan kasus ini, yang pertama menurut saya kita melokalisir dulu
permasalahannya. Jangan sampai dulu masalah ini meluas. Nah, jadi kita lokalisir dulu di kalangan kita, kemudian kasus ini juga kita tangani secara prioritas juga, artinya kita dahulukan. Nah, supaya kasus ini juga tidak membesar. Jadi kita perlu melokalisir, kemudian kita tangani dengan prioritas tertentu. Nah, jadi jangan kita menunggu kasus ini berlarut-larut sehingga nanti justru sulit menyelesaikannya. Menyebar ya Pak ya? Nah, menyebar. Oke ya Pak ya. Jadi melokalisir permasalahan secara prioritas ya Pak ya. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tadi Pak? Ya, karena kasus dilema etika ini yang menimbulkan dilema, namanya aja kasus dilema kan. Pasti ada tantangannya. Iya ya Pak. Kita memang sudah berusaha melakukan win-win solution. Biasanya tidak semua warga sekolah misalnya sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Nah, karena pendapat kita tentu berbeda-beda. Iya. Namun dengan penjelasan kita kenapa kita mengambil keputusan seperti ini, biasanya itu dapat diterima juga akhirnya. Karena ini kita harus memilih A atau B. Jadi kita harus memberikan penjelasan atau pengertian kepada pihak-pihak yang mungkin belum sepaham dengan kita, agar mereka juga mengerti kenapa keputusan ini diambil. Jadi kita harus melakukan itu ya Pak ya, pemberian pemahaman kepada pihak-pihak terkait yang belum bisa menerima dari solusi dari kasus tadi yang dilema etika ya Pak ya. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika? Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita jadikan untuk solusi kasus ini prioritas. Iya. Karena biasanya kasus-kasus dilematik ini perlu penanganan cepat. Jadi kalau kita tidak bisa membuat jadwal-jadwal itu, tetapi kita selesaikan secepat mungkin. Karena masalahnya bisa membesar, gitu kan. Jadi ya Pak ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Seperti tadi kan ada kasus muncul nih Pak ya, kasus dilema etika. Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Terus bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi jika ada kasus-kasus seperti ini, yang pertama tentu kita diskusikan dulu dengan staf kita gitu ya. Ini ada kasus ini di mana, nanti barulah pihak terkait kita panggil. Kemudian kita berdiskusi permasalahannya di mana, kenapa demikian gitu ya. Nah, jadi kita selesaikan bukan di tempat, tapi secepat mungkin. Bukan di tempat gitu. Karena kasus-kasus ini juga beda-beda. Iya. Banyak macamnya gitu. Jadi kalau kasus disiplin ya barangkali kita bisa selesaikan di tempat gitu. Iya. Tapi kalau kasus-kasus yang lain ya itu tidak dapat kita selesaikan begitu saja. Kondisional ya Pak? Kondisional ya. Oke. Adakah seorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, tentu yang membantu kita tentu informasi dan data yang kita terima, baik dari stakeholder kita, dari lingkungan kita sendiri, dari guru. Nah, itu data kita kumpulkan dulu, permasalahannya di mana. Mempelajari kasus Ya, dulu ya Pak kita ya? pelajari dulu. Iya. Pasti sebuah kasus timbul, Iya. pasti ada sebab dan akibat. Iya. Oke. Dari semua yang diskusi kita tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bapak dari pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Kasus dilema etika ini memang sepertinya tidak akan pernah habis gitu ya. Jadi dari pengalaman kita, kasus-kasus dilema etika ini memang tidak akan
tidak akan selesai ketika kita hanya berpatokan dengan aturan, karena ada hal-hal yang barangkali tersirat ya barangkali yang harus kita juga pertimbangkan. Nah, jadi sepanjang tujuannya itu kebaikan, menurut saya itu bisa kita lakukan dengan niat baik. Kan gitu. Betul sekali ya Pak ya. Jadi dari hasil diskusi ini saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak atas berbagi. Mudah-mudahan Bapak lebih sukses lagi ke depan.